Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillah. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama halaman 2 masuk ke halaman 3 di surat Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pertanyaan berkaitan dengan ayat tersebut. Apakah perang yang ada di dunia ini, baik perang dunia 1 dan perang dunia 2, termasuk orang atau golongan yang berbuat kerusakan di muka bumi? Karena peperangan mereka berbeda ideologi, akan tetapi dampak yang ditimbulkan banyak sekali. Iya, no. Sesama manusia itu kan Allah ciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, coba diingat itu ayatnya. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. An-nas itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak dari dua kata, al-insu dan al-insanu. Al-insu jamaknya juga an-nas, al-insanu jamaknya juga an-nas. Jadi ini sifatnya universal. Dan makna al-ins itu apa toh? Al-ins itu setidaknya punya dua makna. Yang pertama tampak, yang kedua kasih sayang, lemah lembut. Jadi manusia itu sebetulnya dia punya sifat tampak dan berkasih sayang, berlemah lembut. Maka kalau ada manusia yang sembunyi-sembunyi, seperti perang tadi kan sembunyi-sembunyi itu, berarti ada yang salah dengan kemanusiaannya. Seorang suami pulang ke rumah ada pintu kok lewat jendela, berarti dia sembunyi biar tidak kelihatan. Berarti sedang bermasalah ini.
Ada seseorang nomor HP-nya setiap jam ganti, gonta-ganti nomornya. Ini bisa dipastikan dia sedang bermasalah, tagih utang. Makanya kalau nomornya tetap, ya, akan mudah dihubungi, akan tampak terlihat. Maka ganti. Ini orang yang sedang bermasalah. Dan al-in selain maknanya tampak, itu juga lemah lembut. Maka kalau ada manusia sampai perang, berarti kasar itu. Sebetulnya cukup jadi manusia untuk berbuat baik. Karena makna dari manusia al-ins itu lembut, kasih sayang. Nah, perang itu kasar. Maka yang sedang perang itu bukan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di dalam Al-Quran, al-ins selalu dilawankan dengan al-jin. Jin itu satu makna dasarnya kasar. Itu jin. Jadi jin itu bukan makhluk halus, tapi makhluk kasar. Yang makhluk halus itu manusia. Karena manusia itu punya sifat halus, lembut. Kalau ada manusia yang sifatnya kasar, temperamental, emosional, berarti dia jangan situ. Ada suami marah-marah pada istri, kata-katanya kasar, misung-misung gak karuan, KDRT, berarti suami ini jangan darani awake dhewe. Dan jin itu tidak tampak makna keduanya. Itu urusan gaib, tidak tampak. Tapi kalau manusia itu tampak. Maka ada manusia yang korupsi, delik-delik, itu bukan manusia itu. Tapi ya kasar, dan berbuat kerusakan. Itu al-ins. Maknanya tampak, terlihat, lembut, kasih sayang, santun, dan lain sebagainya. Jamaknya an-nas. Mana tadi ayatnya hilang ini? Jamaknya an-nas. Al-insan itu juga jamaknya an-nas. Kalau Al-Quran menyebutkan al-ins, itu makna sifat dari kemanusiaan. Tapi kalau Quran menyebut dengan al-insan, berarti Al-Quran menunjukkan totalitas aktivitas manusia. Maka disebut al-insan. Kalau al-ins itu sifat dasarnya dari manusia. Tapi kalau al-insan itu totalitas aktivitasnya. Jamaknya an-nas. Nah, Allah ciptakan manusia ini tujuannya apa? Kok berbangsa-bangsa, kok bersuku-suku? Tidak hanya satu bangsa dan satu suku saja. Tujuannya lita'arofu. Sebetulnya cukup jadi manusia untuk saling mengenal. Tidak ketemu dalam satu akidah, ketemu dalam satu kemanusiaan. Jadi kalau semuanya menyadari bahwa dirinya manusia, sebetulnya bisa duduk bersama. Bisa duduk bersama untuk membicarakan semua sendi-sendi aktivitas dalam kehidupan kemanusiaan.
Maka kalau kita menolong yang terkena bencana, tidak perlu ditanya agamanya apa. Karena orang Islam itu pasti menjunjung tinggi insaniyah, kemanusiaan. Manusia yang manusia itu pasti menjunjung tinggi kemanusiaan. Untuk menolong orang tidak perlu ditanya agamanya. Agamamu apa? Korban banjir sudah mau tenggelam. Tanya dulu agamamu apa? Oh, Kristen nggak jadi ya. Meskipun dia ngaku Islam, Islamnya tidak sah gitu. Oh, wis gelagapen ngarep nulungin dadi ditekoni. Di hari kelaparan, busung lapar, mau bantu agamamu apa? Ternyata tidak Islam, tidak dibantu. Ini orang Islam yang tidak sadar tentang keislamannya, tidak paham tentang kemanusiaannya. Nah, kalau ditanyakan apakah yang perang itu berbuat kerusakan? Iya. Mereka manusia, tapi tidak memanusiakan manusia. Kemanusiaannya tidak ada. Nah, sama-sama manusia, kewajibannya saling mengenal, tetapi yang paling mulia di antara manusia-manusia itu di sisi Allah, yaitu siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya, manusia menjunjung tinggi kemanusiaan. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah. Perintah untuk memanusiakan manusia itu datangnya dari Allah. Maka manusia yang bertakwa, dia akan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Karena menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ini perintah dari Allah dan juga Rasulullah. Nah, maka kalau ada orang berperang dan lain sebagainya, nek mati-mati dhewe ngono karepmu gitu loh. Tetapi dampaknya luar biasa peperangan itu. Dampaknya di seluruh aktivitas kehidupan manusia terdampak. Dari ekonomi, iktisad, nah, ekonomi terdampak. Kemudian memutus hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, menyebabkan banyak anak menjadi yatim, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan nggak usah jauh-jauh perang dunia 1, perang dunia 2, tawurannya itu loh, dia berbuat kerusakan. Tawuran kalau perang dunia 1, 2 itu kan terlampau jauh kita. Di hadapan kita tawuran, pertengkaran antar tetangga, antar desa, antar ini, antar perkumpulan, antar komunitas, itu juga berbuat kerusakan. Tawuran di jalan raya mengganggu orang lain, bahkan orang lewat tidak salah pun juga kena dampaknya, kena sabetan, kena pukulan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu juga berbuat kerusakan. Allah berikan potensi kepada manusia, akal pikiran, pendengaran, penglihatan, mata, itu untuk mengetahui mana yang benar, mana yang buruk. Semua potensi yang Allah berikan itu harus digunakan dalam kebaikan, tidak boleh digunakan untuk merusak. Ya, ada lagi.